Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isnaini News TV siang ini berada di Masjid Al-Muttaqin, Dusun Poktawah, Desa Bunetaok, Kecamatan Praya, Lombok Tengah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lihat Afwan ini pelunggu tadi ada dengan beberapa teman rekan dalam kegiatan nanti itu. Kami sedang belajar huruf fisabilillah. Huruf fisabilillah. Bisa dijelaskan singkat tentang huruf fisabilillah ini? Huruf fisabilillah ini sebuah gerakan yang untuk merubah keyakinan manusia yang hari ini yang begitu fenomenal terjadi di permukaan bumi saat ini, di mana banyak kita ini kehidupan kita sudah jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Hanya alhamdulillah, nah usaha ini sekitar 100 tahun yang lalu sudah dimulai oleh seorang ulama besar, penjajah besar di India. Dia bernama Maulana Ilyas. Maulana Ilyas di India. Ya, alhamdulillah, ini kerja yang dibungkus dengan kesederhanaan, dengan sangat sederhana. Tapi alhamdulillah sekarang sudah di seluruh negara sudah ada markas-markas, 270 negara sudah ada markas. Artinya markas-markas itu dengan tujuan untuk memastikan adanya perubahan hubungan dengan Allah, artinya ketakwaan dalam bahasa Ustaz Afwan. Memang sempat kita dan kami ke publik ini dalam salah satu metodologinya ini kan pelunggu hari ini kan pelunggu dari Leneng kan, dari Leneng. Kemudian sekarang di masjid ini itu huruf itu ya menginap 3 hari, sebulan 40 hari gitu ya. Jadi ini kan agak masih belum familiar di masyarakat. Jadi kalau apalagi ibu-ibu yang ini bagaimana menjawab itu, Ustaz? Ini ada kewajiban gitu. Nah, karena memang kan agama tidak bisa dilogikakan gitu, Ustaz. Tapi kadang-kadang kan di dalam kehidupan ini logika terus dijalankan. Gimana itu, Ustaz? Jadi itu gimana menjelaskan? Ya, memang ketika kita mau memulai kerja itu begitu berat memang, terutama di dalam keluarga itu. Keluarga, orang-orang terdekat kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua, kebutuhan kita, teman-teman kita. Yang pertama memang yang menjadi keraguan. Jadi seolah-olah kerja ini kita mau meninggalkan tanggung jawab. Seolah kita meninggalkan kesannya seperti meninggalkan tanggung jawab. Justru sebenarnya sebaliknya. Malah dengan kerja ini kita ini akan lebih paham apa tanggung jawab kita sebenarnya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami. Lebih-lebih apa tanggung jawab kita terhadap keluarga dan tanggung jawab kita selaku umatnya baginda Rasulullah. Jadi alhamdulillah ya, semenjak memang awal berat
ketika kami keluar 3 hari pertama. Masya Allah, berat. Tetapi alhamdulillah setelah 3 hari, karena di dalam 3 hari kita keluar ini kita diajarkan seperti taklim ketika Diajarkan langsung dilatih. ya, langsung dilatih. Langsung dilatih bagaimana pertama mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang pertama sekali adalah bagaimana kita mengenal Allah. Oke, sampai di situ Ustaz. Apa yang terasa berubah? Katakanlah saat pertama, step pertama kita. Apa yang berubah itu Ustaz? Tadi kan sebelumnya katakanlah si A atau katakanlah yang kenal dulu kan ini dulu pimpinan sebuah lembaga praktik skill ya, komputer dan sebagainya. Nah setelah dulu katakanlah kalau kita pakai kata lebih lagi dengan hurufnya apa yang dirasakan? Yang pertama sekali yang kami rasakan adalah ketenangan. Karena semua orang kota, orang desa, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat ini yang mereka cari apa? Ketenangan. Bukan yang lain. Cuman hal ini kan karena kurang pahamnya, terutama saya ini terhadap agama itu. Saya ini bukan lulusan pondok pesantren yang jauh dari agama kan. Sehingga selama hidup saya sebelum mengenal kerja ini hanya menggunakan logika, menggunakan seolah-olah bahwa harta itu akan membuat kita bahagia, pangkat, jabatan membuat bahagia. Ternyata ya tahadus bin nikmah, saya sudah miliki semua. Pernah saya miliki. Tetapi ternyata justru semakin ya mungkin karena saya pribadi ini jauh dari Allah, sehingga tidak ada ketenangan di sini. Tidak ada ketenangan. Ternyata memang bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan kemewahan, tapi katalah kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya itu alhamdulillah di situ ada keberkahan yang Allah berikan. Ada rahmat yang Allah berikan kepada kita. Oke, ketenangan. Nah, publik pemeriksa kan akan melihat apa hubungan ketenangan itu dengan kita yang 3 hari. 3 hari itu kan kita sholat di masjid, gitu kan. Sudah itu kita melihat jalan antara waktu sholat dengan ini jalan keliling itu Ustaz, kan ada 2, satu ritual atau katakanlah ibadahnya, sama kedua sosialisasinya. Dari 2 hal ini apa korelasi ketenangan itu Ustaz? Nah di sini saya sering sekali mendapatkan pertanyaan, kenapa 3 hari? Kenapa tidak seminggu? Kenapa tidak sebulan? Kenapa tidak setahun? Kenapa harus 3 hari? Ternyata ada hubungannya di sini, memang rahasia. Ternyata 3 hari di balik 3 itu ada rahasia. Rahasianya Allah. Susah dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan memang secara ada filosofi gitu. Kalau mungkin dengan filosofi bisa saya jelaskan. Oke, silakan. Filosofinya misalnya nih, kita mau pelihara ayam, kita pelihara ayam yang kita beli di pasar renteng, kemudian kita bawa ke nenek. Kita harapan kita ayam ini kita akan pelihara, kita akan jadikan dia
mungkin merana, pelihara dan berkembang biak dan sebagainya kan. Maka kalau ayam yang baru kita beli sampai kita di rumah kita lepas dia, maka secara otomatis si ayam tadi akan hilang. Ya kan? Dilepas. Kalau kita lepas dia kan hilang. Kenapa? Ternyata dia belum mengenal siapa yang ada di sekitar tuannya, siapa yang membelinya tadi dia belum mengenal. Nah, filosofinya adalah itu yang punya, kalau keluarga kita dan orang-orang tua dahulu, kalau mereka beli ayam, yang tiang dia kenapa dikurung pakai karung, dikurung selama 3 hari, kemudian diambil budu ketek atau budu elongnya diambil diselat kemudian ditekan benar dikurung selama 3 hari dan dikasih makan oleh yang beli tadi, dikasih makan dengan mutu kan, beras sejeput ya, siang seperti nanti siang sedikit, sore seperti selama 3 hari. Setelah 3 hari si ayam tadi sudah dibuka, ternyata apa yang terjadi? Si ayam tadi ngeter, dia keter sih tuannya, pemiliknya tadi. Insah bahasa kata. Iya. Nah, nanti ketika misalnya pagi tadi 3 hari itu 72 jam. 72 jam. Misalnya dari sore kita makan, hari ketiga sore itu baru dibuka. Nah, buktinya ketika nanti dipanggil si ayam tadi, ribuan ayam di situ kan, ribuan ayam. Maka kalau orang kita akan memanggil ayam kur, pasti yang tadi kita kurung itu yang akan datang. Padahal banyak ayam di situ. Oke. Yang kita kurung itu yang akan datang. Nah itu bukti bahwa ternyata si ayam tadi setelah 3 hari dikurung dia mengenal tuan. Arti mengenal pemiliknya. Dalam makanya kita sering melihat sering saya berkata, ada pernah sahabat saya lagi itu seorang bengkel. Nah, biasanya dia terlarut dengan waktu ya. Nah, mungkin ini karena saya tahu pernah urut juga. Nah, setelah saya tahu setelah itu dia zohor dengan azan refleksnya luar biasa. Nah, mungkin ada korelasinya dengan yang tadi karena sudah mengenal dengar suara azan Allahu Akbar dia langsung ini. Karena apakah itu salah satu efek dari pertemuan 3 hari? Benar. Karena kita merasa dipanggil oleh ya Allah sholat, mari kita mendirikan sholat. Itu dakwah, azan adalah dakwah yang sempurna, dakwah pertama, panggilan Allah yang maha sempurna. Oh iya, kita merasa dipanggil oleh Allah ini dengan azan setelah 3 hari. Oke Ustaz. Nah, mungkin itu kaitan dengan spiritnya ini. Nah sekarang tadi kita sudah bicara sosialnya, ya. Sekarang kita bicara tentang ekonominya. Ekonomi tadi kita sudah dibicarakan logikanya. Kalau kita keluar, tentu siapa yang cari Nah, dari perspektif ekonomi ini dengan ketakwaan itu apa Renisan? Tentu tadi kan 3 hari itu adalah bentuk ketakwaan, meningkatkan ibadah kita ya pasti. Nah, ada nggak korelasi yang perlu bisa jelaskan tentang ekonomi itu tentang logika banyak orang? Coba silakan.
biar tercerahkan pemirsa, setidak-tidaknya pemirsa channel Isnaini TV. Jadi tetap segala sesuatu yang ada di dunia ini tetap hubungannya adalah dengan Allah Subhanahu. Karena Dia yang menciptakan kita, Dia yang pelihara kita, Dia yang memberikan rezeki. Nah, apa hubungannya? Sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kita jalan keluar dari masalah-masalah, dan Allah akan berikan kita rezeki dari yang tidak disangka-sangka. La yahtasib. Ini yang kita cari. Wa may yattaqillah, ya. Ini yang kita cari sebenarnya. Yang layak tasik. Kalau kita kerja jadi pegawai negeri setiap tanggal 1, sudah teruang kan misalnya. Ini uang. Kemudian kalau kita kerja menjadi buruh, nanti setelah selesai kita akan dikasih. Maaf, kita pemahaman kita rezeki itu uang. Ya. Padahal nafas kita ini adalah rezeki, kita bisa melihat ini rezeki, kita bisa mendengarkan semuanya. Ini yang perlu kita rubah. Ada yang saya mau kejam agar jangan salah persepsi. Artinya bukan kita ingin mengatakan bahwa rezeki itu cukup dengan ibadah, sholat di masjid dan sebagainya. Tetapi apa yang ingin kita katakan ke publik bahwa dengan ketakwaan kita ini, keyakinan kita bertambah, usaha kita bagaimana gitu, kan tidak berarti kita harus selesaikan, kita tidak bekerja lagi, Ustaz. Benar. Itu menjelaskan gimana, Ustaz? Yang apa saja dengan proses keimanan, ketakwaan, dengan totalitas ibadah kita ini, apa hubungannya dengan semangat kerja kita, Ustaz? Jadi ini kerja adalah perintah Allah juga. Kerja ini perintah Allah. Menjadi petani, menjadi pegawai, menjadi pedagang, dan semua kan perintah. Dan sunnah Rasulullah. Cuman kita jangan yakin kepada kerja itu. Jangan kerja itu saja. Jangan yakin kepada kerja, karena kerja itu bisa jadi tidak berkah juga. Bisa jadi, karena belum tentu pekerjaan itu yang akan memberikan kita rezeki. Tetap hanya Allah yang berikan. Allah yang berikan kita rezeki dengan caranya Dia. Jadi kita kerja, artinya jangan yakin kepada kerja itu. Jangan yakin kepada kerja. Maksudnya jalan kerja itu satu-satunya, maksudnya. Iya. Karena nanti Allah kuasa memberikan kita rezeki dari berbagai macam cara. Tidak mesti dengan pekerjaan tadi. Iya. Ini prasangka kita terkadang sedikit keliru bahwa dengan kerja hari ini misalnya Prasangka. prasangka. Kaitan dengan prasangka, ya mungkin kita selama ini mungkin terlalu maksimal kerja, tentu dengan ini. Dan kita berharap bahwa prasangka kita bahwa dengan kerja maksimal itu kita akan hasil banyak, sehingga kemudian kita abai dengan waktu kita kepada Allah. Mungkin itu yang ingin dikatakan. Benar. Ya, jadi artinya apapun pekerjaan kita jangan sampai lupa. Kita harus dahulukan perintah Allah. Dahulukan perintah. Sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup ini apa? Berkah. Rezeki yang barokah. Yang namanya barokah sedikit tapi berkah itu kita akan merasa cukup. Merasa cukup. Sekarang banyak tapi tidak barokah.
kita tidak akan pernah merasa puas. Terus Allah mau lagi. Hanya nafsu dunia. Nah, bagaimana supaya Allah berikan keberkahan terhadap rezeki itu? Ayo kita dahulukan perintah Allah, terutama sholat. Terutama sholat itu. Ketika azan segera kita Ke masjid. sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah karena sholat ini perintah Allah. Berjamaah ini sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnahnya Rasulullah. Nah, bagaimana sekarang agar kita semua manusia, terutama kita yang sudah mengaku beriman Islam, ini kan, kalau semua kita laki-laki balik itu sholat berjamaah di masjid, keberkahan bukan kepada dirinya saja, tapi Allah akan datangkan keberkahan di keluarga kita, di kampung kita, bahkan dunia. Ini yang kami di jamaah ini kami sedang siarkan bagaimana agar semua kita, apapun benderanya, apapun organisasinya, latar belakang keilmuannya dan sebagainya, agar semua kita yang sudah balik ini laki-lakinya sholat berjamaah di masjid. Ini sebenarnya. Ya, terakhir tadi. Ya. Jadi ada persepsi negatif. Tetapi pengalaman kami ketemu hari ini, lingkungan masjid itu bersih. Ibu kan sudah berapa hari gitu Pak? Baru hari kedua. Artinya hari kedua banyak orang, mohon maaf, teman-teman ini kan dulu disebut kan masak makannya di sini, ya kan? Tapi sekarang kan dengan perkembangan zaman itu tidak kita lihat lagi, ya? Jadi tidak seperti ini bawa perangkat dan sebagainya. Dari kompor. Maaf saya nggak nyebut ini Ustaz. Nah, karena dari sisi estetika lingkungan masjid ini sebagian ini menjadi faktor juga kebersihan gitu. Nah, saya melihat di masjid ini tadi bersih sekali. Nah, ini gimana Ustaz? Jadi kami sebenarnya punya program. Di samping kami belajar, ya, kami juga belajar bagaimana berkhidmat kepada masjid. Jadi khidmat kepada masjid ini banyak bentuknya, sebagai merebut, sebagai ini dan sebagainya. Akan tadi kami, karena kami sebagai pendatang di sini, ya itu tadi yang kami utamakan, bagaimana kan buat kebersihan ini sebagai akhlak kita juga kepada orang tempatan, ya, lingkungan, kebersihan, bersatu, untuk menghilangkan kesan yang dulu jamaah ini kotor itu mungkin hanya karena mereka melihat dari jauh, artinya belum kenal itu. Saya pikir itu kan jadi sosialnya sudah tadi kita bahas, ekonominya juga kita bahas, kemudian lingkungannya juga tadi kita bahas, dan tentunya izin kami simpulkan. Jadi pemirsa Isnaini News TV, dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah urusan hidup kita dimudahkan. Yakinlah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Iman kepada Allah, bertakwalah, insyaallah Allah akan menjawab semua kebutuhan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Isnaini News melaporkan dari Masjid Al-Muttaqin, Pautawa, Desa Gunung Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.